Halo semuanya, dalam sintesis visual kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia yang sebenarnya gede banget. Sebuah desain tersembunyi yang literally nentuin hidup matinya sebuah bangsa. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa tatanan dunia kita bentuknya bisa kayak sekarang ini? Kenapa ada bangsa yang adidaya luar biasa, sementara yang lain rasanya kok ketinggalan terus ya? Jawabannya ternyata bukan ada di bawah tanah yang mereka pijak loh, tapi ada pada sebuah kode peradaban yang emang secara sengaja direkayasa. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya dengan sebuah paradoks. Bayangin ada dua negara yang kondisinya bener-bener bertolak belakang. Negara pertama ini ibaratnya dapat jackpot. Mereka punya segalanya. Tambang emas, minyak yang melimpah ruah, lautan luas, hutan lebat. Kalau dipikir pakai logika, harusnya mereka dong yang nguasain dunia. Tapi, coba kita tengok negara kedua. Negaranya kecil banget, sumber daya alam nyaris nggak ada sama sekali. Tapi, coba tebak apa yang terjadi 50 tahun kemudian. Negara kecil inilah yang justru mendominasi teknologi, nyetak inovasi raksasa, menguasai ekonomi, dan memimpin riset dunia. Dan pastinya rakyatnya hidup jauh lebih makmur. Ini kan benar-benar sebuah paradoks yang luar biasa ya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kalau kalian mikir jawabannya pasti soal strategi ekonomi, wah, kalian keliru. Atau mungkin gara-gara intrik politik? Bukan juga. Atau mereka nemu teknologi alien yang ajaib? Hahaha, jelas bukan. Jawaban dari anomali ini tuh jauh lebih mendasar dan sebenarnya ada di depan mata kita. Jawabannya adalah sebuah konsep yang kita sebut sebagai desain manusia. Nah, kira-kira di mana sih desain manusia ini dicetak secara massal tiap harinya? Tempat itu namanya pendidikan. Ini pergeseran paradigma yang benar-benar harus kita pahami bareng. Selama ini kan kita mikirnya sekolah itu ya cuma gedung tempat anak-anak belajar matematika, ngafalin tanggal sejarah perjuangan, atau buat ngerjain ujian kelulusan. Padahal kalau kita tarik mundur dan lihat dari kacamata peradaban, sekolah itu bukan cuma tempat penitipan anak berseragam. Sekolah adalah pabrik masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, mesin rekayasa budaya. Secara sistemik, institusi yang namanya sekolah ini sebenarnya adalah sebuah laboratorium sosial yang masif banget. Dia itu mesin yang ngebentuk pola pikir, pusat di mana budaya benar-benar direkayasa. Buktinya, ada di biologi kita sendiri. Ilmu neuroscience ngejelasin dengan sangat gamblang kalau otak manusia itu dibentuk sama 5 hal utama. Repetisi yang dilakuin terus-menerus, lingkungan, emosi yang dirasain, pengalaman langsung, dan sistem sosial yang menaungi kita. Nah, coba pikirin, di mana kelima hal ini diprogram setiap hari selama belasan tahun hidup seseorang? Yap, di sekolah. Artinya apa? Siapapun yang pegang kendali atas sistem belajar ini sebenarnya lagi mengontrol arah evolusi seluruh masyarakat tersebut. Kalau kita coba bedah strategi negara-negara maju, polanya itu kelihatan jelas banget. Mereka tuh nggak cuma sekedar bangun gedung sekolah yang bagus. Mereka secara spesifik ngebangun trait manusia yang dibutuhin supaya peradaban mereka bisa survive. Contohnya Jepang. Mereka pakai matematika bukan cuma buat berhitung, tapi buat ngebangun disiplin kolektif, rasa malu sosial, dan tanggung jawab bersama. Kalau Amerika Serikat beda lagi, mereka pakai sains buat nanamin kreativitas, keberanian berpendapat, dan kemampuan problem solving. Tiongkok, mereka fokus ngebangun peradaban berbasis pengetahuan buat dominasi teknologi. Terus Singapura, mereka sadar banget sebagai negara kecil, satu-satunya cara buat survive adalah punya kualitas manusia yang super luar biasa. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Dari semua observasi tadi, kita nemuin sebuah hukum dasar yang absolut. Ini dia, hukum peradaban pertama. Setiap sistem pendidikan adalah cerminan manusia yang ingin diciptakan sebuah bangsa. Kalau kalian pengen lihat, bakal kayak apa sih rupa sebuah negara 20 atau 30 tahun dari sekarang? Nggak usah ribet baca rancangan undang-undangnya. Cukup masuk ke ruang-ruang kelasnya dan perhatiin manusia kayak apa yang lagi mereka ciptain di sana. Lanjut ke bagian kedua kita, kurikulum sebagai sistem operasi. Biar lebih gampang ngebayanginnya gini, anggap aja masyarakat kita ini sebuah komputer raksasa. Nah, kurikulum itu adalah software atau sistem operasinya. Coba perhatikan perbandingan ini. Kalau software kurikulum yang diinstal ke otak anak-anak cuma isinya hafalan, ya ibaratnya kita install OS jadul yang udah nge-lag ke komputer baru. Ya jangan kaget kalau masyarakat yang dihasilkan jadi pasif banget sih. Kalau kurikulumnya melatih ketakutan, takut salah, takut dihukum, masyarakatnya bakal mentok dan susah berkembang. Sebaliknya nih, kalau kurikulum didesain buat ngelatih cara berpikir kritis dan eksplorasi, output yang keluar dari pabrik pendidikan itu adalah masyarakat yang kreatif dan super inovatif.
Jadi kesimpulannya clear banget kan, sekolah adalah operating system dari sebuah masyarakat. Kalau sebuah negara pengen ngubah nasib mereka di kancah global, pengen lebih makmur, lebih kuat, mereka nggak bisa cuma perbaiki casing luar atau hardware-nya aja. Mereka wajib mutlak ngelakuin upgrade total pada operating system masyarakatnya. Sekarang di bagian ketiga, mari kita bahas efek kupu-kupu peradaban. Kita akan lihat gimana perubahan eksponensial ini sebenarnya bekerja dan ngebangun momentum. Ini kayak reaksi berantai. Semuanya berawal dari titik yang kelihatannya simpel banget. Langkah 1, seorang guru hebat berhasil ngubah mindset satu orang murid. Lanjut ke langkah 2, si murid hebat ini tumbuh dewasa, bikin perusahaan yang inovatif banget. Di langkah 3, perusahaannya meledak sukses dan mulai ngubah struktur ekonomi negaranya. Terakhir, di langkah 4, ekonomi nasional yang jadi kuat ini akhirnya menggeser peta geopolitik dunia. Bayangin, rantai panjang yang nentuin nasib geopolitik ini bermula dari satu meja di ruang kelas. Dan makanya ini membawa kita ke konklusi yang sangat emosional dan mendalam. Guru itu bukan cuma penyampai materi atau pembaca buku cetak di depan kelas. Guru sebenarnya adalah arsitek sejarah. Mereka lah orang-orang yang lagi megang cetak biru masa depan, nyusun batu bata peradaban satu persatu, lewat setiap anak yang mereka ajar tiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keempat, formula kekuatan bangsa. Dari semua sintesis keilmuan yang udah kita bahas, kita bisa merangkumnya jadi satu rumus yang brilian banget. C sama dengan V dikali M, dikali L, dikali T, dikali S, dan semuanya dipangkatkan A. C di sini adalah civilization power, kekuatan total peradaban. V itu visi dari pendidikan itu sendiri ke depannya mau kemana. M adalah mental model, gimana masyarakat mikir dan merespons. L itu learning system, alias kurikulum dan metodenya. Terus, T itu teacher quality, kualitas gurunya. Dan terakhir, S itu social culture, karena kan belajar juga terjadi di rumah dan di internet ya. Menariknya, semua elemen dasar ini saling mengalihkan loh, jadi satu aja nilainya 0, semuanya bakal terpengaruh. Tapi perhatiin baik-baik satu huruf yang ada di luar kurung, huruf A. A ini adalah adaptability, kemampuan beradaptasi. Di era artificial intelligence sekarang ini, di mana ilmu, kerjaan, teknologi bisa berubah drastis dalam hitungan bulan, kemampuan paling krusial itu bukan lagi seberapa banyak ensiklopedia yang bisa kalian hafal, tapi seberapa cepat kalian bisa relearn atau belajar ulang hal baru. Karena posisinya sebagai eksponen atau pangkat, kalau kemampuan adaptasi ini 0, wah udah pasti sehebat apapun visinya, sebagus apapun kurikulumnya, seluruh formula kekuatan peradaban itu bakal runtuh seketika. Dan sampailah kita di bagian kelima, infrastruktur kognitif masa depan. Nah, bagian ini menurut saya yang paling menohok sebagai pemisah di abad ke-21. Kontrasnya tuh tajam banget. Kalau kita lihat negara-negara yang gagal, mereka seringkali cuma fokus sama hal-hal fisik dan birokrasi. Mereka terobsesi banget, bangun gedung megah, ngurusin tumpukan administrasi guru, ngejar angka statistik kelulusan biar kelihatan bagus, dan benar-benar terjebak di formalitas. Di sisi lain, negara maju udah bergeser jauh banget. Mereka fokus berinvestasi membangun infrastruktur kognitif. Maksudnya apa? Mereka benar-benar peduli gimana cara manusia mereka mikir, gimana mereka memproses data, cara mereka belajar, dan seberapa lincah mereka mecahin masalah-masalah kompleks. Karena kenyataannya, zaman udah berubah total. Zaman dulu, sekolah emang berfungsi sebagai tempat transfer informasi, karena ya informasi itu langka. Tapi sekarang, jutaan informasi ada di genggaman anak SD lewat smartphone mereka. Makanya, fungsi pendidikan harus berevolusi jadi tempat ngebangun kecerdasan manusia yang nyata. Masa depan itu udah nggak berpihak sama orang yang paling jago ngafal buku teks. Masa depan adalah milik para pembelajar tercepat, para problem solvers, mereka yang bisa mikir secara sistemik, dan pastinya manusia-manusia yang sangat adaptif dan kreatif. Merekalah yang fix bakal mendominasi panggung dunia ke depannya. Pada akhirnya, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang luas, atau populasi yang gede banget, itu bukanlah jaminan kita bakal menang di masa depan. Masa depan sebuah bangsa itu benar-benar nggak ditentukan dari seberapa dalam kita menggali tambang di bawah tanah kita. Tapi secara absolut ditentukan oleh kualitas sistem yang membentuk apa yang ada di dalam kepala manusianya. Jadi, pertanyaan buat kita semua sekarang, dengan mesin pembentuk pola pikir yang ada di negara kita saat ini, siapkah kita menghadapi masa depan itu? Saya harap pembedahan kita kali ini ngasih perspektif baru yang bikin kita semua mikir ya. Teruslah mengeksplorasi and see you di penjelasan kita berikutnya.